Assalamualaikum everyone, selamat pagi semuanya. Ya, baik. Di sini saya akan menerangkan tentang feminist approach, ya kan, atau pendekatan secara feminis atau even this title is about feminist, but it's not only for a woman but also for a man. So feminist here, it is like a general, what is that like? Gender. Jadi yang membahas tentang gender bisa kalian gunakan pakai feminis jadi secara males ya. Oke, uh, in this meeting is very special because in this slide 100% I written in bahasa Indonesia ya to make you easier and then here I give you the example. So, di sini banyak sekali contoh-contoh dan juga you can know how to analyze the sentence gitu kan. For example, the data from novel and then from YouTube and then also from a movie. It can be your data, right? Okay, so check it out. Yeah, the first slide we have a to learn first, to know first who is Sarah Mills, yes. Kalau kalian gak tahu Sarah Mills itu kan bener-bener nanti masa sih kita kan akan belajar tentang Sarah Mills tapi you didn't know who is Sarah Mills itu kan keterlaluan banget gitu ya guys ya. Oke, jadi di sini Sarah Mills itu adalah seorang pakar analisis wacana yang fokus pada studi feminisme ya kan. If we talk about feminist, it's talk to about agenda. Jadi, kalau kalian ingin membahas atau datanya itu apa ya, mencari data tentang feminis like a Barbie or do you know film Marvel yang Wonder Woman? Nah, itu berarti kalian berfokus pada studi feminisme dengan pendekatannya Sarah Mills. Even some study says that that Sarah Mills is refers to critical discourse analysis, but I here make it a more explicit, right? It is about study feminism like that. And then Sarah Mills itu menyoroti how come a woman kayak bagaimana nih peran atau direpresentasikan dalam sebuah teks, media dan budaya gitu kan. Jadi if you ask me, Miss, how about we get the data? Okay, the data it's so simple karena di sini sudah dijelaskan bagaimana perempuan direpresentasikan dalam teks, media, dan budaya. So, kalian bisa contohnya ambil dari budaya kita, misalnya budaya atau di India, perempuan itu selalu dimarginalkan. Nah, ini awal mulanya menyoroti bagaimana perempuan itu direpresentasikan. Apakah perempuan itu sebagai sapi perah? Awalnya kan seperti itu ya guys ya. Dan juga di sini Sarah Mills itu memiliki beberapa karya yang penting dalam kritisi atau criticizing linguistic feminis. Okay, and then we go to the next slide. And in this slide, we talk about the context analysis by Sarah Mills ya, or discourse analysis context by Sarah Mills. Di sini, oke, fokus utamanya apa? Ketidakadilan dan pemarginalan perempuan dalam wacana. Kadang kan sebuah wacana itu suka menggiring opini yang tidak-tidak ya. We don't know about the truth ya kan kita tuh gak tahu tentang kenyataannya itu seperti apa. Makanya bisa dikatakan fokus utamanya itu pada ketidakadilan dan permarginalan perempuan dalam wacana. Permarginalan itu artinya perempuan itu selalu disisihkan ya kan. Dan di sini biasanya eh, perempuan itu selalu jadi korban yang dipojokkan. Kan am I right ya kan seperti itu. Jadi, di sini juga melihat bahasa itu sebagai alat kekuasaan yang mempengaruhi persepsi gender. For example, like, eh kamu melet ya ke perempuan tuh. Itu kan selalu, itu merupakan sebuah pengaruh persepsi gender bahwa perempuan yang cantik itu misalnya menggunakan pelet atau ya seperti itulah. Dan juga di sini fokusnya itu adalah untuk mengkritik representasi perempuan yang sering bias dan stereotip seperti itu. Contohnya, sering bias itu perempuan yang menggunakan rok pendek. Itu kan representasinya kita perempuan nakal, tapi kan belum tentu seperti itu. Tapi itu sudah menjadi bias dan
stereotip dan yang susah itu adalah mengubah stereotip tersebut begitu ya guys ya. And then in the next slide we talk about the concept of key of teori Sarah Mills. Jadi di sini jika kalian ingin menganalisis data yang menggunakan feminist theory, itu yang harus kalian analisis apa? Posisi subjek dan objek, siapa yang memegang suara, dan pengaruh dalam teks. Terus posisi penulis pembaca, siapa yang mengendalikan narasi, dan bagaimana pembaca itu diarahkan. Dan di sini ada feminis stylistic, analisis bahasa untuk menunjukkan seksisme yang tak terlihat. Seperti itu ya. Jadi di sini saya akan jelaskan eh, posisi subjek dan objek seperti itu ya guys ya. Jadi eh, di dalam posisi subjek di dalam posisi dan subjek itu kita bisa mengetahui misalnya subjek itu siapa, misal subjek itu adalah cewek gendut. Dijadikan objek karena apa? Ya kan? Karena dia berbadan gendut seperti itu. Dan juga di sini ada posisi penulis pembaca, siapa yang mengendalikan narasi dan bagaimana pembaca diarahkan. Jadi kalian kalau ingin menganalisis itu harus menjadi dua atau kalian bisa menjadi POV dari segi subjek dan objek, and then penulis dan pembaca seperti itu ya. Dan juga di sini ada konsepnya itu feminist stylistic yang dimana kita bisa menganalisis sebuah bahasa untuk menunjukkan seksisme yang tak terlihat. Maksudnya dari seksisme yang tak terlihat ini merujuk pada bentuk diskriminasi berbasis gender yang kadang kita suka nggak sadar gitu kan, atau kita tuh ya anggap biasa aja gitu kan dan normal gitu dalam masyarakat. Karena kenapa sih kok hal ini bisa terjadi? Ya kan kenapa sih bisa menjadi bias ya kan? Dan juga apa namanya stereotypes gitu kan terhadap gender. Ya karena memang ya tak terlihat gitu. Kadang kita tuh even ya kita sebagai bukan karena membahas kita gender bukan berarti ini untuk perempuan saja gitu ya. Ya karena kita secara apa ya? Ya secara kasat matanya itu memang tidak terlihat ya. Seksisme itu memang tak terlihat gitu kan. Bahkan seringkali lebih sulit diidentifikasi gitu karena kita itu sering disembunyikan kata-kata itu dalam norma sosial, baik budaya atau struktur yang ada gitu dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Contohnya mungkin, saya akan memberikan beberapa contoh ya kan, yang, dari seksisme yang tak terlihat itu, for example like, anggapan bahwa wanita lebih cocok untuk pekerjaan menjadi guru misalnya, seperti itu ya kan. Kadang ya stereotip ini secara nggak langsung juga diucapkan gitu, kayak misalnya oleh orang tua kepada anak perempuannya, "Kayaknya, kamu lebih cocok jadi guru, Nduk. Pekerjaan seorang guru itu, eee, bisa untuk, selain mulia bisa untuk mengurus suami, anak, atau misalnya bla 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 bla," seperti itu ya. Kadang kenapa juga itu bias? Ya contoh, misal kayak untuk kepemimpinan gitu kan secara nggak sadar kita tuh banyak lebih memilih pria untuk ditempatkan atau diposisikan dalam memimpin gitu kan atau lebih mempercayai pendapat pria daripada wanita itu adalah bias. Ya tapi memang kan atau yang beredar sekarang itu kalau laki-laki lebih logis ya itulah sebenarnya bias ya kan. Karena kita kadang lebih percaya ketika dalam pengambil keputusan itu udah yang memimpin laki-laki saja percaya sama gue gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kalau dalam norma sosial juga sebenarnya contohnya wanita karir gitu. Dia juga bisa masuk ke dalam stereotip dan bias ya kan. Dan itu merupakan salah satu contoh seksisme yang tak terlihat gitu loh. Contoh wanita karir, ambisius gitu kan. Tetapi karena di sini si perempuan itu wanita karir ambisius ya ada juga beberapa yang maksudnya kita terlalu dianggap dominan atau tidak feminim. Nah, itu adalah norma sosial yang menganggap kita itu stereotip dan bias seperti itu ya guys ya. And then the next, karena di sini kita ada 22 slide, maybe kalian juga nanti bisa memahami sendiri karena ini semua contoh itu di dalam bahasa Indonesia. Jadi
memungkinkan kalian untuk lebih mudah. Nah, di sini how you can analyze posisi subjek dan objek dalam teks. Nah, tadi kan kalian ada key-nya, bagaimana kalian menganalisisnya. Nah, di sini baru ke posisi subjek dan objeknya. Nah, jadi biasanya kalau dalam posisi subjek dan objek itu, perempuan selalu diposisikan sebagai objek yang pasif dan rentan, dan laki-laki sering didudukan sebagai subjek yang aktif dan berkuasa. Contohnya, berita kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebagai korban tanpa suara. Karena hampir kayaknya ya, jarang tuh ada berita kekerasan seksual itu terhadap lelaki, ya kan? It's so rare gitu ya, sangat jarang dan langka. Tapi kok perempuan kayaknya hampir di berita itu ya ampun, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Kita tuh selalu perempuan sebagai korban yang selalu tanpa suara gitu kan. Bahkan contohnya pun ada di sini sudah saya masukkan ya, bisa kalian nanti baca sendiri. Dan juga di sini ada pengaruh posisi penulis dan pembaca. Nah, ketika kalian ingin mencoba menganalisis POV kalian sebagai posisi penulis dan pembaca, tolong posisikan penulis itu memilih perspektif yang dominan atau laki-laki. Seperti itu ya. You should what is that like? Remember the word this ya. Nih, di sini clue-nya. Penulis memilih perspektif dominan atau sering laki-laki. Dan juga pembaca di sini yang the next itu apa? Diposisikan untuk mengadopsi perspektif ini untuk memperkuat dominasi gender. Nah, di sini strategi ini memperkuat stereotip dan ketidakadilan gender ya, seperti itu ya. Oke, kenapa sih di sini kok penulis harus memilih perspektif yang dominan atau sering laki-laki gitu kan? Ya, misalnya kita contohnya aja kan banyak ya dari karya sastra, ya kan? Itu selalu ditulis oleh laki-laki gitu kan? Dan juga kalau di dalam norma sosial, laki-laki itu selalu dikaitkan dengan sifat yang dianggap rasional, yang saya tadi bilang, objektif, rasional, dan logis. Makanya kita selalu posisikan kalian kalau dalam penulis itu sebagai perspektif yang dominan, seperti itu ya. Karena kalau perempuan seringkali dia yang pelin-pelan dihubungkannya kan dengan sifat yang emosional dan submisif, seperti itu ya. Makanya di sini mempengaruhi banget nih bagaimana pandangan atau sudut pandang dari laki-laki dan lebih diprioritaskan atau lebih mudah diterima sebagai kebenaran dibandingkan dengan pandangan perempuan. Seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kalian kalau ingin what is it like menganalisis pengaruh posisi penulis dan pembaca, silakan posisikan diri kalian ketika di penulis itu untuk menjadi perspektif yang dominan atau laki-laki ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Karena dalam masyarakat laki-laki itu seringkali dikaitkan dengan sifat yang dianggap rasional, logis, objektif, ya kan? Dan bahkan dia lebih berwibawa. Sedangkan atau seringkali perempuan gitu kan atau sementara perempuan dihubungkan dengan sifat yang pelin-pelan, submisif, emosional ya kan? Dan ini you should italic ya harus digarisbawahi dan hal tersebut yang membedakan mempengaruhi bagaimana pandangan sudut pandang dari laki-laki lebih diprioritaskan dengan pandangan perempuan gitu ya. Karena kalau laki-laki itu lebih mudah diterima sebagai kebenaran, dia nggak ragu. Kalau bilang kayaknya salah ya salah, tapi kalau perempuan maaf ya, bla 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 masih banyak kata-kata. Nah, seperti itu ya, guys. Dan kita akan lanjut ke slide selanjutnya and it's about penerapan dalam studi kasus. Jadi ada beberapa penerapan dalam studi kasus yaitu bisa dianalisis film, berita, novel dengan fokus dan representasi pada perempuan. Misalnya kayak film Inang. Di sini menunjukkan perempuan dalam posisi yang marginal dan dalam kekerasan atau disisihkan. Nah, studi pemberitaan media yang mengkaji strategi pemunculan korban kekerasan. Di sini juga ada contohnya. Jadi nanti kalian bisa langsung lihat saja contohnya ya. Ini juga untuk di slide ke-8 itu ada langkah-langkahnya. Ya kan? Kalian bagaimana nih kalau misalnya udah dapat data langkah-langkahnya bagaimana menganalisisnya? Ini sudah dijelaskan. Ungkap bias dan marginalisasi dalam teks, evaluasi perspektif penulis dan posisi pembaca, terus ini kita dalam contohnya. Oke,
Kalian ada yang ingat nggak film Imperfect di tahun berapa ya? Saya lupa. Yang pemainnya itu si Jessica Milla, Reza Rahadian, Boy William, and I don't know who else. Siapa lagi itu saya nggak tahu ya. Nah, mungkin nanti ini bisa kalian lihat itu kan ada adegan di mana Reza Rahadian itu memang seorang fotografer ya kan. Nah, terus ceritanya dia itu bring or invite Jessica Milla with his to what is that like kayak melakukan pekerjaan gitu karena dia seorang fotografer ya. Terus ketika pulang itu adalah percakapan kayaknya dia dipelet. Nah, nanti kalau misalnya di dalam kalian misalnya for example tertarik nih sama feminis, nah berarti nanti ya kalian tinggal meng-screenshot saja adegan mana dan ada tulisan apa atau ada transkripsi apa karena itulah yang kita analisis. Kalian jangan sampai lupa karena mata kuliah kita itu adalah discourse analysis ya berarti harus menganalisis wacana. Tapi wacana itu berdasarkan apa? Ya tadi kita juga harus ada visualisasinya gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini kita itu yang dianalisis ada analisis posisi subjek dan objek. Nah, subjeknya itu dalam teks ini yang muncul itu adalah dia. Dia itu siapa? Karena kan kayaknya dia dipelet deh posisinya itu tiga orang perempuan ini bicara kayak gitu tuh karena melihat Jessica Mila itu bukan bergandengan ya keluar bareng sama si Reza Rahadian. Dan juga kan ini pacar lo gitu kan. Iya gitu kan. Nah, lalu muncullah tuh percakapan kayaknya dia dipelet gitu kan. Nah, dia itu orang yang dirujuk dalam kalimat, sudah pasti dipelet. Namun, posisi dia justru menjadi objek dalam kalimat tersebut karena menjadi pihak yang dipelet, diamati secara intens atau tidak sopan gitu kan. Karena di sini ada muncul kata-kata dipelet. Dipelet itu ya berarti kan merujuk kepada si dia. Dianya siapa? Reza Rahadian gitu kan. Jadi di sini tuh dia itu bisa mengacu kepada si Rara ataupun si Dika. Seperti itu ya. Nah, di sini karena dipelet itu berarti diamati secara instan atau tidak sopan. Kayak maksudnya dipelet itu kayak Reza Rahadian itu Reza Rahadian itu kayak diamati gitu kan. Meskipun kalau misalnya kita membahas dia berarti dianya siapa gitu kan. Bisa saja merujuk kalau di subjek itu dianya ya yang ditunjuk gitu kan sudah pasti dipelet Reza Rahadian gitu kan. Nah, tapi dia ini kadang ambigu, jadi kalian harus kuat pendapatnya ya. Kalau misalnya posisi dijadikan sebagai posisi subjek, kalian dianya itu yang mana gitu. Berbeda lagi dengan tadi di sini ada dia dijadikan sebagai objek. Di sini ketika jadi objek, meskipun dia adalah subjek gramatikal secara berkontekstual ditempatkan sebagai objek pandangan, ini mencerminkan ketidakseimbangan kuasa di mana dia tidak memiliki kontrol atau tindakan apa di pelet yang dialaminya seperti itu. Jadi kita di sini tuh kayak sekedar oh ya tadi yang saya bilang bahwa feminisme it's not about wanita ya, but the gender ya kan. Jadi kalian kalau misalnya dianya itu Reza Rahadian ya bisa gitu kan, nggak masalah gitu kan. Karena di sini kan kayaknya dia dipelet. Dia itu kan berarti merujuknya kepada siapa? Reza Rahadian. Seperti itu kan. Dipelet oleh siapa? Dipelet oleh si Rara. Jadi dia itu bisa menjadi dua. Jadi nanti kalian bisa memosisikan subjek dan objek seperti itu ya. Dan juga di sini ada analisis posisi pembaca dan penulis. Tadi ingat kalian harus memposisikan diri kalian as a man ya kan because kelogikan lelaki itu perspektifnya lebih dominan dan lebih dipercaya dan diyakini gitu guys ya nggak submissive like a woman right ya jadi di sini posisi penulis teks ini mengirim pesan mengambil posisi sebagai pengamat atau pihak yang menyampaikan informasi tentang dia namun frasa di pelet I'm so sorry itu typo ya mengidentifikasi bahwa penulis mungkin terlibat atau menyetujui tindakan mengamati tersebut secara tidak langsung menormalisasi tindakan itu. Jadi, ketika kalian, tertarik pada discourse analysis terutama dengan pendekatannya yang feminis ini, ya berarti it's mean that kalian itu, harus sudah ready untuk menginterpretasi atau makna yang tersirat gitu loh. Bukan makna yang sudah ada, tapi dalam sebuah kalimat itu kalian harus bisa untuk
more elaborate, more explanation kayak gitu ya. Jadi harus bisa untuk mengelaborasi lebih lagi. Not only yang tersirat saja, tapi maksud saya itu bukan yang hanya terlihat saja, tapi yang tidak terlihatnya pun, ya itu kan, bukan hanya yang tertulis, tapi tersirat juga. Seperti itu ya guys ya. Dan juga di sini, di posisi pembaca, pembaca ditempatkan pada posisi yang ambigu kita, berarti kan? Di satu sisi, pembaca mungkin diajak untuk menerima pernyataan, sudah pasti ya dia itu dipelet sebagai sesuatu yang wajar. Tapi di sisi lain, kita juga pembaca juga bisa merasa tidak nyaman karena kata frasa dipelet itu memiliki konotasi yang negatif. Betul sih. Kadang kita itu, pembaca itu kadang suka terdistract sama atau kadang terbawa perasaan gitu ya. Makanya ketika di posisi membaca, tempatkanlah diri kalian sebagai pembaca. Makanya di sini pembaca ditempatkan pada posisi yang ambigu. Di satu sisi, pembaca diajak untuk menerima pernyataan, ya pasti dipelet gitu karena masa iya gitu yang cantik yang ganteng mau sama yang jelek gitu kan. Nah, itu kenapa kita menggunakan salamis karena di sini perempuan itu selalu ditidakadilkan gitu kan. Selalu dimarginalkan bahwa kalau yang ganteng harus sama yang cantik gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, karena di sini frase dipelet itu konotasinya jelek guys gitu kan. Dan untuk next di slide selanjutnya kita talk about analysis representasi gendernya itu seperti apa. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri ya guys ya. Karena di sini banyak sekali. Hmm, ada beberapa adegan Rara, mereka cantik-cantik. Ini kan sebuah kalau kita sekilas kita sudah pasti tahu bahwa Rara itu adalah Rara itu feels insecure and then Dika say adu mulai. Nah, nanti untuk menganalisisnya ya udah ada di sini, udah dijelaskan juga ya guys ya. Ini juga silahkan nanti kalian bisa baca sendiri kayak contoh di sini, Raba dada siswi, guru SMA ditetapkan tersangka, ya kan? Ini saya ambil dari YouTube dan kata-kata ini menggelitik saya gitu ya, karena ini sangat merugikan sekali seorang wanita atau perempuan ya. Nah, di sini juga ada beberapa kata raba, dada. Nah, ini pas clue ya here gitu kan. Nah, terus bagaimana menganalisisnya? Yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau menganalisis Insaramis itu don't forget to analisis posisi subjek objek dan posisi pembaca penulis gitu kan. Bagaimana representasi gendernya atau biasnya di dalam dua dunia nyata itu like what seperti gitu seperti itu ya. Bisa kalian baca sendiri. Di sini subjeknya guru SMA ditampilkan sebagai pelaku aktif dengan perasa raba dada yang menekankan tindakan agresif. Meskipun kemudian diposisikan sebagai tersangka, secara gramatikal guru tetap menjadi subjek yang melakukan tindakan. Jadi subjek itu biasanya yang berbicara, yang melakukan tindakan, ya kan? Di sini subjeknya juga ada institusi hukum, hadir secara implisit melalui kata ditetapkan tersangka. Tuh, berarti kita tidak hanya yang tertulis, tapi yang tersirat pun kalian harus analisis, guys. Seperti itu ya. Dan juga di sini menempatkan mereka sebagai subjek yang berkuasa secara hukum, of course, gitu ya. Kalau nggak ada itu ya kita bagaimana menghukumnya dan bisa menjadikan dia tersangka, gitu kan. Dan di objek, ada siswi, ada juga tubuh perempuan, ya kan. Di sini siswi itu menjadi objek gramatikal dan korban tindakan. Frasa siswi ditempatkan langsung setelah tindakan kekerasan laba dada, memperkuat posisinya sebagai pihak yang mengalami kekerasan tanpa agensi. Betul kan? Karena pada hakikatnya materi atau pendekatan itu kita yaitu posisi perempuan itu selalu pasif, selalu direndahkan ya kan, dimarginalkan. Jadi kita tuh nggak bisa apa-apa gitu kan. Peran wanita itu kayak yang hanya bisa disepelekan, direndahkan gitu kan. Makanya ada pendekatan feminis ini gitu kan. Meskipun ini masih masuk ke dalam jenisnya critical discourse analysis, hanya saja pendekatannya yang berbeda gitu kan. Nah, di sini juga dikatakan objeknya itu adalah tubuh perempuan, karena secara spesifik, dada menjadi objek yang diekspresikan mengarah pada objektivitas tubuh perempuan. Seperti itu ya, nggak dada itu biasanya kan ya not really negatif, tapi yang memiliki dada itu ya perempuan, seperti itu ya. Karena memang pembahasannya untuk you know there is a lecture said to me like sastra is liar. Jadi memang pembahasan yang ada di sastra itu ya sangat liar gitu. Jadi
Kalian harus bisa memposisikan diri kalian seperti itu ya. Karena memang semua bisa dijadikan data gitu kan. Nah, untuk di slide selanjutnya bisa kalian baca juga terusan dari analisis yang slide 13 dan juga di ke-16 ini ada kalau kalian tahu ini adalah cuplikan dari movie Gangnam Beauty. Banyak sekali loh kalau tentang feminis itu untuk bisa kalian jadikan data. Nah, ini cara mengambil datanya seperti ini. Lihat sendiri sambil menunjuk gitu kan dan dua itu sangat cantik. Yaitu kita itu serasa objek yang harus dilihat gitu. Kita tuh adalah objek yang bisa dipilih gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Bisa kalian baca juga sendiri di sini. Dan analisisnya pun sudah ada ya guys ya. Bisa baca sendiri. Konteks kekuasaan. Relasi kuasanya, kuasa melihat versus dilihat. Penutur dan pendengar memiliki kuasa untuk melihat, sementara dua itu menjadi objek yang dilihat. Kuasa menilai dan dinilai, penutur posisi sebagai juri yang menilai, sementara dua itu menjadi yang dinilai. Jadi kita tuh berasa barang yang harus dinilai gitu kan. Karena ya makanya kan kadang kalian tahu kan kalau orang zaman dulu ya laki-laki mah bisa memilih gitu. Makanya ini kenapa muncul pendekatan feminis itu karena merasa perempuan itu ya itu ditidakadilkan ya kan, kesetaraan gender gitu guys, yang dimarginalkan bahwa kayak di India perempuan tuh hanya bisa sebagai sapi perah gitu kan. Ya, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kuasa bahasa penutur mengontrol representasi melalui pilihan kata dan perintah. Makanya terkadang kita reader gitu kan terdistract dengan kuasa bahasa siapa yang diciptakan oleh si penulis. Seperti itu ya guys ya. Dan untuk di slide selanjutnya itu ada sebuah novel. Di sini novelnya itu kalau nggak salah oleh Eka Kurniawan ya kalau nggak salah itu. Dan ini katanya novel terbaru dan saya nanti akan masukkan juga di si akad ya novel dan segala macamnya gitu kan. Nah, di sini ada kalimatnya nih guys. Mereka masih berdiri bla bla bla. Nah, yang dianalisis itu adalah yang ada ujarannya ya. Nanti kalian di sini dilihat saja bagaimana menganalisis posisi subjek dan objeknya Dewi Ayu sebagai subjek aktif yang mendominasi. Ada metafora juga di sini kayak tidak tak ada kutukan yang lebih mengerikan daripada mengeluarkan bayi-bayi perempuan cantik di dunia laki-laki yang mesum seperti anjing di malam kawin. Itu sebenarnya metafora yang sangat-sangat apa ya? Benar-benar di ya sangat tabu banget kalau di Indonesia gitu kan. Jadi kalau dalam novel ini diinterpretasikan bahwa kelahiran seorang anak perempuan itu merupakan sebuah musibah gitu loh. Karena mereka itu hanya dimanfaatkan hanya untuk dikawini saja, seperti itu ya di dalam novel ini. Jadi novel ini penggunaan frasa bahasanya Masya Allah sekali ya. Di sini juga ada tuh dengan kata-kata yang rambutnya tampak kacau sekali, serupa orang yang bebas dari pertarungan dengan banteng. Jadi dikatakan bahwa perempuan dengan menggunakan daster dan rambut acak-acakan itu dikatakan metaforanya itu habis bertarung dengan banteng. How come gitu ya? Ya itulah. Jadi di sini si penulis itu si Eka Kurniawan itu ingin membawa kita itu berasa perempuan itu yang kata-katanya tuh ya sangat bahasa bahasa sekali gitu ya, termarginalkan sekali bahwa perempuan cantik itu adalah sebuah kutukan. Makanya kalau ada yang hamil dan melahirkan itu perempuan sebaiknya dibunuh karena itu adalah sebuah kutukan. Karena nanti ketika besar itu mereka hanya dijadikan alat untuk dikawini saja. Seperti itu ya. Dari kata-kata ada kutukan yang lebih mengerikan daripada mengeluarkan bayi-bayi perempuan cantik di dunia laki-laki yang mesum seperti anjing di musim kawin. Jadi ya seperti itu ya, bisa kalian pahami sendiri saja kata-kata yang seperti itu. Di sini juga ada analisisnya, ya kan, bisa kalian baca sendiri. Dan juga di selanjutnya juga ada bahasa dan metafora. Di sini ada beberapa metafora dan itu metaforanya menunjukkan sebuah kekuasaan ya guys ya yang dimana anjing di musim kawin itu adalah metafora yang sangat kuat yang mereduksi laki-laki itu pada naluri binatang yang hanya dikawini saja gitu kan tidak ingin untuk ya kata kawin dan menikah kan berbeda kalian bisa menginterpretasikannya
based on your understanding, right? And then kutukan, mengubah diskursus kecantikan dari privilege menjadi beban gitu kan. Biasanya kan kalau di pemikiran kita kalau cantik itu wah enak dia mah cantik pasti nanti banyak yang suka, tapi justru di dalam novel tersebut ya kecantikan itu berbanding terbalik, diceritakan bahwa kecantikan itu merupakan sebuah kutukan. Dan di sini pertarungan dengan banteng, menggambarkan pengalaman perempuan sebagai pertarungan fisik yang melelahkan, ya kan? Ya, tapi sebenarnya ya nggak usah dengan metafora yang sangat sarkastik sekali. Ini sebenarnya penggunaan metafora yang digunakan itu benar-benar metafora kekuasaan dan yang mengarahkan perempuan itu ya ya sudah untuk dijadikan korban dan pasif tanpa suara. Seperti itu ya guys ya. Oke, I think that is enough. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tinggal japri saja. Dan untuk pertemuan sekarang tidak ada tugas. Akan tetapi, you should remember that you have to looking for three themes atau 3 tema yang membahas tentang feminisme. Ya kan? Backgroundnya seperti apa. Nanti kita setelah UTS itu akan apa ya? Akan mulai mengerjakan ke jurnalnya langsung. Nanti kalian sediakan tema dalam feminisme, tema dalam critical discourse analysis, silahkan ya. Jadi nanti pakai pendekatannya yang mana gitu loh. Sediakan dari sekarang. Pokoknya saya nggak mau tahu nanti ketika setelah UTS di pertemuan ke berapa 8 9 ya. 8 kan UTS, 9 itu kalian sudah ready dengan tema kalian. Dan saya nggak mau tahu kalau setelah dikatakan UAS, itu kalian at least sudah harus mengumpulkan ke saya sudah rapi. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini saya harap bisa dipahami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya guys ya, karena sekarang ini kita online. Semoga minggu depan kita bisa offline. Dan jangan lupa untuk absensi itu, saya tidak menerima alasan apapun dan saya hanya akan membuka kelas itu selama 15 menit. Oke? Bye-bye.